Ya, mari kita urut cara berpikirnya begini. Hukum rajam potong tangan ini kan akibat. Penyebabnya adalah nyolong atau berzina. Kembali ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat pertama ini pokoknya ya. Jadi disebut Surah itu di ayat pertama. Suratun anzalnaha faradna wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surat ini kan pada mulanya bermakna tembok, pagar, pembatas. Kalau ia tembok atau pagar atau pembatas, seperti belakang ini kan ada tembok ini, maka ia membatasi tanah kita, rumah kita dengan orang lain. Demikian pula karena ini yang diharapkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, nanti puncaknya berbangsa bernegara, maka pagar paling kecil adalah rumah kita. Maka tanda kutip yang mula-mula merusak pagar kita atau rumah kita adalah perselingkuhan. Maka ayat berikutnya adalah tentang zina, zanilah yang dan seterusnya. Baik, kemudian pada ayat 11 sebagai sabab nuzul dari ayat ini, peristiwa hadisul ifki yang populer itu, alih-alih buruk, bal huwa khairul lakum, itu baik. Kalau tidak salah minggu yang lalu ketika ada Pak Ulid di sini, kita kemukakan ada 3 atau 4 alasan ini kenapa baik. Kenapa? Karena orang yang menyebarluaskan, lebih tepatnya menuduhkan ifkun, berita bohong, disinformasi, hoax atau pemutarbalikan fakta, itu usbah, orang kuat. Usbah ini golongan yang kuat. 3 maknanya. Yang kedua, usbah ini ya golongan kita. Pada saat yang sama dia provokatif atau subversif. Mungkin Anda belum pernah dengar. Pada saat yang sama ia juga berarti subversif, menyerang. Ya, provokatif, subversif pada kita. Malah analoginya Abdullah bin Ubay itu, kalau ada laukanal ajinun, ajin ini adonan roti atau roti setengah matang. Ini sudah bisa dimakan ya, tinggal dipanggang saja. Kalau ada adonan roti di situ, lalu ada kambing, kira-kira dimakan enggak oleh kambing? Ini kata beliau. Dimakan, kata orang banyak. Kalau ada anjing masuk di situ, ada adonan roti, dimakan enggak? Dimakan. Kambing ini analogi orang baik, anjing analogi orang buruk. Enggak peduli dia sahabat siapakah, baik atau buruk. Kalau melihat wanita ada di situ, ya dieksekusi. Nah, ini untuk mendiskreditkan Sayyidah Aisyah. Nah, ini menarik karena rajam ini akibat, kita cari sebabnya. Sebabnya apa rajam ini? Zina. Jadi bukan rajam yang kita tolak, zinanya itu yang sebisa mungkin kita hindarkan. Demikian cara berpikir seharusnya. Nah, lalu ada orang yang subversif, yang cuti nalar macam saya sejenis Khawarij. Tidak, zina itu banyak karena rajam tidak ditegakkan. Salah. Zina itu banyak karena orang tidak takwa. Kenapa orang banyak nyolong? Ya karena banyak nganggur. Kurangi saja pengangguran. Kasih pekerjaan yang layak. Masa dikasih Quran toh? Masa tidak dikasih implementasinya dalam kesejahteraan ekonomi misalnya. Kalau orang ini tidak nganggur, kejahatan berkurang. Seharusnya kan ini cara berpikir yang diambil oleh para ulama. Dan ini diambil oleh para ulama kita, oleh ulama Indonesia. Jadi keliru kalau mengatakan tidak ditegakkan rajam. Kita wajib taslim, ini hukum Allah. Potong tangan, wah ini hukum Quran, tidak usah dibantah. Ya wajib taslim. Seperti waktu itu pertanyaan Harry yang langsung kita katakan, emang tidak mau, ini hukum Tuhan. Tetapi ini kan akibat. Cari dulu sebabnya apa. Oh, sebabnya nyolong. Bisakah kita meminimalisir pencurian? Bisa. Caranya masyarakat tidak boleh nganggur, ada pekerjaan. Kalau orang punya pekerjaan, dia punya kemuliaan, kehormatan. Dia punya rasa malu nanti. Iya ya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita banyak dapat pelajaran dari hal sepele, hal sederhana. Iya ya, kok orang ini bisa bersyukur dengan hanya punya dikasih uang atau naik beca atau ojek 10.000. Dia syukurnya luar biasa. Nah kita misalnya, atau saya lah ya, diisi acara atau apa, dikasih uang 200.000 itu menggerutu.
Ini tidak sesuai dengan keilmuan saya, kan begitu kan. Nah ini kita perlunya hal-hal sepele itu, maka sesekali kita harus ke pasar. Kenapa sih teman-teman kita ajak tahlil apa hataman? Itu supaya tahu, supaya bermasyarakat. Itu untuk mendowngrade, menurunkan tingkat ketamakan kita ya. Ya pada saat yang sama ya belajar sopan santun dan banyak hal lah di sana itu. Yang sedianya kalian bisa ambil sendiri. Nah, yang kedua begini. Kalau rajam atau potong tangan ini akibat yang sebabnya adalah perzinahan atau pencurian, bisakah kita meminimalisir itu? Memang dengan 4 saksi apa yang kualifikasi yang sangat rigid, sangat ketat itu sulit rasanya. Memang yang dimau, ini sirnya ya, yang dimau oleh agama ini kan tidak mungkin tidak ada perzinahan, tapi sebisa mungkin meminimalisir itu. Jadi kita tidak bisa menolak hukum Allah ini. Kalau memang aku beriman, ngapain ditolak? Ya sudah taslim saja. Akan tetapi ini kan akibat. Sebabnya apa? Cari dulu. Oh banyak nyolong ini karena banyak pengangguran. Banyak begini. Nah di sini seharusnya tokoh agama itu hadir. Nah hidup ini kita terombang-ambing antara dua kutub. Di satu sisi kita menjaga ortodoksi, tradisi misalnya, kearifan. Tapi di sisi lain modernitas ini juga mengganggu kita. Apa itu? Ya internet, ya kemajuan, ya teknologi macam-macam. Nah kalau ini ya misalnya lah nanti semoga kalian punya peran yang baik yang membela agama Tuhan nanti, kadang amin. Seharusnya bisa mengambil kebijaksanaan ini. Jadi sama dengan 3 sahabat itu, makanya Siti Aisyah ini agak benci ya, bukan benci, lebih tepatnya kurang suka kepada Sayyidina Ali. Karena beliau punya saran begini, ya menurut saya istrimu orang baik gitu. Dia tidak sebut istrimu, dia orang baik. Tapi kan perempuan lain banyak. Wanisa'u ghairuha katsira. Perempuan selain dia banyak, artinya itu seolah-olah yang ngasih saran untuk Nabi, perempuan yang lain banyak lah begitu. Makanya Siti Aisyah ini radhiyallahu anha kalau nyebut Sayyidina Ali itu dia, tidak nyebut nama. Sama dengan Sayyidina Muawiyah nyebut Sayyidina Ali ini Abu Turabiyah, orang yang sering tidur di tanah. Jadi orang ini kalau benci tidak sebut nama. Sama dengan begini, ada konflik antara Imam Hasan Basri dengan Imam Ibnu Sirin. Dua-dua ini ulama hebat. Satu ahli takwil mimpi, satunya lagi ya ilmuwan lah yang reputasinya sangat diperhitungkan, bahkan disusui oleh Sayyidah Ummu Salamah ibu kita ya, salah satu istri Nabi. Nah, dua orang ini banyak berselisih pendapat dalam banyak hal. Banyak sekali. Tetapi dua-duanya saling menghormati, saling menghargai. Suatu ketika Imam Hasan Basri bermimpi. Mimpinya begini, beliau telanjang di kandang binatang. Kemudian beliau telanjang di kandang binatang lalu menancapkan tongkat di situ. Ini beliau tidak paham mimpi apa. Satu-satunya ini sama-sama orang Irak ya, sama-sama orang Basra ini. Yang satu-satunya orang yang mampu menakwilkan ini adalah Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin. Tapi beliau nanya gengsi ya kan? Karena hubungannya kurang baik. Ya entah karena apalah, satu konflik atau apa. Kemudian nyuruh salah satu orang kepercayaannya lah, tolong tanyakan kepada Ibnu Sirin. Terus kata Imam Ibnu Sirin, ya seharusnya dia tidak sombong datang kemari. Loh kok gitu? Ini bukan mimpi kamu, ini mimpi kelas wali, bukan mimpimu ini kan. Suruh datang kemari orang itu. Lalu Imam Hasan Basri datang sendiri. Kemudian beliau jelaskan, telanjang itu maknanya engkau memang sungguh-sungguh telanjang dari dunia. Artinya engkau itu azhaduz zahidin, engkau orang paling zuhud di sini. Ya di Irak lah kalau sekarang. Kemudian engkau di kandang binatang. Engkau di dunia yang penuh saling menerkam, kan binatang begitu kan. Engkau menancapkan tongkat agar orang bisa berpegangan. Ya pedoman lah ya artinya Imam Hasan Basri nanti menjadi panutan umat lah. Kata Imam Ibnu Sirin begini, hanya kamu orang yang paling layak punya mimpi ini kan. Tidak mungkin orang tadi itu katanya. Loh kamu kok bisa tahu kalau ini mimpi saya? Hanya kamu orang yang paling layak punya mimpi ini kan. Nah itu dia. Nah dua orang ini kalau tidak pernah nyebut nama, nyebut si Anu lah. Sama dengan Siti Aisyah nyebut Sayyidina Ali ini rajul. Ketika Nabi ini sakit, ini wayatahadda fadl wa rajulun.
memapah untuk pergi ke masjid, kan Nabi tetap ngimamin sholat. Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini putranya Sayyidina Abbas ya, selain Ibnu Abbas, selain Abdullah ya, ada juga Fadl Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Warajulun, dan seorang laki-laki, itu orang tahu semua bahwa itu Sayyidina Ali, tapi tidak mau sebut nama. Nah, kemudian nanti yang membela Sayyidah Aisyah di perang Jamal, ini namanya dua orang sahabat Nabi utama, Al-Mubashshari Nabil Jannah, yang jamin masuk surga. Namanya Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Zubair begini, siapa orang terbaik di dunia? Itu Sayyidina Ali. Sayyidah Aisyah bilang, Sayyidina Ali. Ya, waktu itu loh ya, sudah tidak ada Nabi kan, sudah tidak ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, sudah tidak ada, tinggal Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali katanya. Lantas, kenapa engkau perangi? Walimada harobti, kenapa engkau harab, memerangi? Harobti, memerangi dia. Kemudian jawaban Siti Aisyah ini cerdas sekali ya. Kenapa makmu melahirkan kamu? Nah itu dia. Ini takdir Allah. Begitu pula perang ini takdir Allah, ini tidak usah dibahas. Nah itu dia. Jadi tidak sukanya, sebenci-bencinya, tetap apa ya? Sisi objektivitas atau apa ya, pendapat kita yang baik, yang objektif tetap dikemukakan. Boleh kita tidak suka A, B, C, tapi kita objektif, dia benar dalam hal ini. Nah, dan banyak lagi seperti entah Sayyidina Umar atau siapa yang komentarnya, Nabi, engkau ini kan tidak punya bayang-bayang, engkau cahaya itu sendiri. Allah tidak rela bayang-bayangmu diinjak selainmu. Maka tidak mungkin Allah pilihkan perempuan yang buruk untukmu, ya kan? Itu kan jawaban cerdas. Hal seperti itu ya. Tetapi Sayyidina Ali punya pandangan berbeda. Bagaimanapun Nabi ini alat peraga. Nabi pernah menceraikan istrinya. Demikian pula sunnahnya Nabi terdahulu pernah menceraikan istrinya. Jadi hal-hal yang begini menurut Sayyidina Ali ini hal yang wajar dalam kehidupan. Bisa saja ini bukan. Nah, meskipun nanti ada konflik ya setelah itu ya. Dan di Syiah ini diperparah dalam hal. Oleh karena itu kita boleh tidak suka Wahabi siapa, tapi kita objektif, ada yang baik di mereka. Misalnya lah kita tidak suka siapa atau Yesus siapa, ya biasa ada yang baik. Nah oleh karena itu pada apa namanya, siapa yang membesar-besarkan tadi itu ya lebih baik. Yang kemarin kita sebut ya, sebenarnya sejarah Yahudi ini sepele. Jadi mereka tahu bahwa nanti akan ada perang antara Quraisy dengan antara Quraisy ya, kafir Quraisy dengan Muhajirin Ansor yang ada di Madinah. Yahudi milih begini, saya akan berpihak ke yang menang. Makanya ada konflik terus. Mereka nunggu siapa yang menang, saya akan berpihak ke mereka. Nanti puncaknya di dua perang, yakni perang Ahzab dan perang Khaybar. Ahzab ini perang koalisi dan ya perang Khandaq lah ya, dan perang Khaybar. Nanti yang Fatih Khaybar itu adalah Sayyidina Ali. Jadi sebenarnya konfliknya begini. Yahudi sudah dilibatkan dalam banyak hal, terutama dalam wasaid karena banyak wasiqah ya, banyak perjanjian di Madinah, charter di Piagam Madinah. Tapi dan di antara mereka ada tokoh-tokoh yang diambil, kita sebutkan 3 atau 4 kemarin tokoh kemarin itu ya. Tapi mereka tetap tidak puas. Dan ya perdagangan, kemudian ya intinya ekonomi lah ya, banyak hal yang artinya mereka tidak objektif. Kenapa? Karena persoalan ekonomi ya kayak Indonesia lah ya, bola dibawa ke politik dibawa ke bola gitu. Apa bela capres kayak bela agama. Nah ini kan tidak objektif sebenarnya. Kita seharusnya memilah-milah. Oh, ini ranah politik, ini ranah ini yang tidak perlu kita bela mati-matian ya, dan seterusnya. Nah berbeda halnya konteksnya kalau kita kepada agama. Ini hukum Allah ini kita taslim. Tidak Pak, seharusnya bukan. Jadi nalarnya tidak begitu. Cari dulu ini sebabnya apa, agar kita punya kearifan nanti, punya kebijaksanaan. Jadi kita tetap mengagungkan hukumnya Allah ya. Kenapa? Hal yang kita sepele loh. Wa indallahi azim. Itu di sisi Tuhan sangat luar biasa, sangat agung. Nah oleh karena itu apa ya, kita atau saya melihat bahwa nanti teman-teman yang ada di sini luhurian ini, nanti kalian adalah orang yang punya peranan, entah di mana ya. Tapi yang jelas sebagai bolehlah taruhlah tokoh yang meskipun kecil ya, kita harus bisa menyeimbangkan, kita harus punya seni ya untuk mengorkestrasi
orkestrasi itu begini, Sak. Ini bass, ini drum, ini gitar, ini kendang, ini semua. Ini kan suara kan ribut semua, ini tidak ada yang sama ini. Tetapi kalau dirijen mengangkat sticknya, tahu ya dirijen ya, maka ini nanti semua akan ikuti iramanya dirijen. Nah ini pentingnya nanti tokoh agama atau ulama ya di masa depan, yang dibutuhkan itu begitu. Sebenarnya sejak dulu ya diterapkan oleh ulama-ulama Indonesia. Dan hal yang biasa manakala kita dapati bertentangan atau tidak cocok atau biasa saja. Dan seharusnya tidak usah kita tampakkan itu. Ya biasa berbeda pendapat dengan A, B, C itu hal yang lazim itu. Nah oleh karena itu narasi dari ayat 11 sampai ayat berapa malam ini? Berapa? Nah sampai 16 yang subhanaka hadza butanun azim. Ini kebohongan yang luar biasa. Dari kebohongan oke. Kita kan tidak seharusnya ngomong begini. Kita bersyukur ada hal-hal buruk tadi itu kan ya, khairul lakum. Kita tahu reputasi mereka untuk kemudian kita mengantisipasi bahaya mereka. Pada saat yang sama kita agar ada ayat agar kita tidak kita ulang-ulang lagi hal-hal yang demikian ini. Jadi memang risiko atau konsekuensi dari penegakan hukum, law enforcement, bahasa Inggrisnya, law, dibaca law. Dan pembelaan Allah ini luar biasa. Bukan. Jadi kan saya begini. Jadi Nabi tetap sholat, tetap normal, tetap punya kehidupan yang normal ya, bermasyarakat dan lain-lain. Meskipun isu itu sudah sedemikian menyebar, bahkan pandemi ya, merebak sedemikian rupa. Tapi Nabi konfirmasi langsung dan bertanya bagaimana? Jawaban saya ini keren sekali menurut saya. Seandainya saya berkata jujur dan engkau lebih memihak kepada isu itu, apa boleh dikata? Kata engkau ini Nabi. Seandainya saya berkata bohong, kemudian ya lantas artinya betul ya beliau. Misalnya ya beliau tidak berzina tapi berzina kemudian mengatakan tidak berzina. Lagi pula engkau juga Nabi, apa susahnya bagi? Maka saya menunggu keputusan dari Zat yang Maha mengutusmu, itu saja. Dan jawaban Tuhan, pembelaan Tuhan ini luar biasa. Langsung dijawab dengan ayat yang berlaku sampai kiamat. Nah itu dia. Makanya pada ayat yang kelima atau keberapa, betul, yang keempat walladzina yarmuna muhsanat, yang menuduh perempuan-perempuan suci itu ya. Dan ini berlaku tidak hanya pada Sayyidah Maryam dituduh. Ada konsekuensi dari orang-orang baik ini yang mendapat tuduhan, berita miring, itu hal yang biasa dalam hidup. Nah, di sini pentingnya ya, cross check, konfirmasi, tidak gampang termakan isu, tidak gampang baperan, punya keluasan jiwa dan pemikiran. Kalau masih gampang baperan, gampang tersinggung, menurut saya dia tidak layak ya. Kita belum layak menjadi tokoh itu, menjadi panutan kalau masih gampang tersinggung, baperan ya. Lalu bawa Tuhan apa dan seterusnya ya. Nah, jadi dua hal saja yang perlu kita catat ini ya. Karena hukum Allah ini demikian ketetapannya, kita taslim. Jiwa, raga, zohiron, wa batinan. Tetapi kan sirnya apa? Sir rahasianya apa? Kenapa sampai 4 saksi apa? Memang agama ini menginginkan untuk kalau dihapus sama sekali kan tidak bisa kejahatan atau zina atau nyolong. Tapi diminimalisir. Dan peran kita nanti jangan langsung kasih ayat, jangan langsung ancaman, jangan langsung neraka. Iya ya, kenapa orang begini? Nah itu dia. Dan itu sedikit banyak lah kita contohkan, mungkin kecil ya, dalam kasus kecil banyak sekali saya. Ya ada seorang penjual sayur datang ke sini bilang, Pak di rumah saya ada tuyul katanya. Oh gitu ya, ada saya. Iya Pak, ini uang saya hilang. Dia kan pedagang saya. Berapa hilangnya? Saya kira 300-400 ribu. Itu badi, itu katanya untung saya jualan. Untungnya itu loh ya, keuntungannya lah, laba gitu. Yang kata Rohim laba-laba. Itu laba saya jualan. Modalnya berapa Pak? Ya kira-kira 1 juta. Saya bilang itu tuyul bodoh. Kalau pinter dicolong semua sama tuyulnya. Saya tidak menuduh anaknya yang mau. Itu diinvestigasi ini apa penyebabnya? Di rumah ada siapa saja Pak?
Oke, ya sudah Pak, anaknya suruh ke sini. Itu anaknya ke sini sudah ketakutan. Waktu itu di sana ya, karena rumah belum jadi. Saya kasih uang ya saya kasih rokok dan seterusnya. Nah ini agak lama ya investigasinya, sampai beberapa minggu. Saya bilang, Pak, kalau uangnya sampai hilang, anaknya langsung pergi ya? Iya katanya. Saya tidak tuduh, kenapa? Karena orang tua enggak, ini anaknya kan kebanggaan orang tuanya. Pak, malingnya anakmu sendiri, malah gitu. Bukan gitu solusi. Neraka ini Pak, jangan gitu. Edit, jangan kebapakan, datang forum tahlil, bersandar menganga di situ. Lotek-lotek piring, makan. Nah setelah pelan-pelan nanti anaknya ngaji semua, lalu gimana Pak tuyul? Alhamdulillah tuyulnya sudah pergi. Nah itu dia. Setelah gini saja Pak nih, lalu saya kasih saran, kamu kerja di sini ya. Begitu dia punya pekerjaan, selesai. Nah ini saya kira pentingnya mengendapkan itu ya. Jadi kasus ini jangan ada kejadian apa, jangan reaksioner kita, jangan meningkahi secara berlebihan, jangan terlalu responsif atau reaksioner ya. Jadi orang ini ingin didengar, ingin berkurang bebannya, kita dengarkan keluhan-keluhannya, lalu berpikir yang jernih sejenak. Kalau tidak bisa, tunggu Pak ya, besok saya ke rumah Bapak. Nah itu dia. Dan banyak sekali ya kita harus mencerdasi keadaan, mengorkestrasi keadaan sedemikian rupa, karena bagaimanapun kistun dan ihsan itu lebih tinggi dari adil. Jadi jangan langsung main hukum begini tegakkan, ini banyak zina karena rajam tidak ditegakkan. Ya banyak zina karena orang tidak takwa. Memang dia imannya tidak kuat. Jadi ada pendekatan yang seharusnya integratif ya, dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Saya kira demikian. Dan yang terakhir, Quran ini kan jangan dikira ia turun untuk satu masa saja, tapi untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu saran-sarannya, ayat-ayatnya, kalau advice ini nasihat, saran-saran. Kadang tidak bisa kita cerna oleh otak kita yang dangkal. Maka kita butuh mengakses pemikiran ulama-ulama terdahulu, mufasir terdahulu. Belum banyak ini baca tadi itu dan seterusnya ya. Itu tujuannya supaya kita mencangkok, supaya kita mengadaptasi nalar atau cara berpikirnya ulama terdahulu. Yang saya kira para mufasir ini menghadapi kasus yang beliau hidup di zamannya, beliau ini yang para mufasirin yang kalian baca itu. Soalnya kita dapat barokahnya mereka. Mereka akan hidup di masa yang berbeda-beda, mungkin ada yang sejaman. Tentu masyarakat yang dihadapi berbeda, maka pendekatan dan kearifannya berbeda-beda. Hukumnya tidak ada yang dirubah, tetap di situ. Tidak ada yang dirubah ya. Jangan dikira bahwa ini kok ulama Indonesia tidak menegakkan rajam. Kok di Indonesia ini tidak ditegakkan potong tangan, misalnya, atau di Indonesia ini tidak kisos lah ya dan seterusnya. Atau kasus yang kemarin lah yang terbaru saja, Sambo tidak langsung dieksekusi misalnya. Ini banyak aspek yang kita tidak bisa selesai diskusi satu malam. Ini panjang sekali diskusi. Iya ya, tapi faktanya tidak dipotong tangan di Indonesia kan. Berarti ulama ini tidak taat Quran, tidak taslim seperti kita taslim tadi. Tidak. Jadi jangan dikira lalu ulama ini sesederhana kita mikir, tidak. Itu panjang sekali dan berbagai pertimbangan. Ini cari sebabnya apa, sebabnya. Sama dengan begini. Iya ya. Orang ini nyolong misalnya. Sudah jelas-jelas dia nyuri di masa Sayyidina Umar. Itu kalian sudah tahu semua. Nah, jika demikian, maka tapi kenapa di Indonesia tidak? Nah ini ada satu rangkaian, satu rentetan yang panjang kajiannya, kajian usul fiqh ya, banyak hal, sampai lahir kesimpulan, sampai lahir nanti iya ya, ini bukan hukum Islam, bukan hukum agama, tapi hukum positif. Kalau kalau Khawarij ya, nanti anaknya Wahabi. Sisik and Harry. Sisik also. Oke. Nah, tegakkan di dunia? Tidak. Itu persis seperti pernyataan Dzul Khuwaisirah itu. Ya adil ya Muhammad.
Kan innallaha ya'muru bil adli, perintah Allah adil. Kok seolah-olah Nabi ini adil ya? Di Fatu Makkah itu siapa? Abu Sufyan 100 unta. Dia orang kaya. Lalu sahabat utama tidak dapat apa-apa. Abu Bakar, Umar, dan seterusnya ya. Zubair dan lain-lain. Lalu Wahabi langsung bilang, ya adil ya Muhammad. Berbuat adillah Muhammad. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Terus di situ yang Nabi siapa? Yang musyari siapa? Ya kan? Kok Nabi dituduh tidak adil? Adakah orang yang lebih adil dari Nabi waktu itu? Nah, karena dia patokannya ayat langsung innallaha ya'muru bil adli, berarti Nabi tidak taat. Sama dengan berarti mencurigai Nabi, mencurigai Tuhan. Tidak percaya Nabi, tidak percaya ke malaikat Jibril, tidak percaya ke Allah, yang otomatis dia tidak percaya Quran juga. Nah, padahal ya tidak ada orang lebih bijaksana dari itu. Nah, kira-kira seperti itu ya katanya. Namun demikian nanti tahapannya panjang sekali sampai dilahirkan sampai ya kenapa di Indonesia. Tapi ada kok. Jadi di awal-awal kemerdekaan masih hukum rajam masih ditegakkan. Masih ya di awal-awal itu ya. Nah, nanti orang pulang kerjaan dihubung-hubungkan dengan genosida. Karena Soekarno tidak taat hukum Islam, puncaknya ada genosida, 1,5 juta orang dibunuh, G30 SPK. Karena Soeharto nggak taat hukum Islam, padahal dia presiden Islam, lalu ada penjarahan, pembakaran, pembunuhan, perundungan pada etnis Cina, kerusuhan 96 sampai 98 dari Malari, Kuda Tuli tahu ya? Yes, Kuda Tuli tahu. Kuda yang nggak bisa mendengar ya kan? Tidak, kerusuhan 27 Juli, dicari lagi. Kemudian karena SBY tidak taat hukum Islam, ada bencana tsunami. Karena Jokowi ini presiden yang pro Cina atau apa, lalu ada bencana Kanjuruhan. Ini orang bodoh yang menghubung-hubungkan gitu. Ya kan? Wah, ini karena pasti. Terus kalau gitu pilih siapa? Calon presiden 3, yang kalah 2, yang menang pasti 1. Nah, amin bareng-bareng, lalu amin ya kan. Padahal dia tidak sholat. Oke, kira-kira seperti itu nanti tahapannya ya, nanti kita bicarakan lagi. Yang sudah ngaji Zulfik ya sementara berjalan dulu, dan Ishak. Jadi tomorrow night, bisa ceremony tomorrow night, besok malam kita baca kitab ya, mau disiapkan Ishak ya. Baik, demikian teman-teman, terima kasih. Ini Ustadz Nafir juga bersama kita. Terima kasih pada semua pembaca. Maaf tadi saya masih ada beberapa pekerjaan ya. Juga Ustadz Mu'in, thank you very much. Alfa.